Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko MSI MEI terpilih dan resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat Masa Bakti tahun 2025-2030 melalui sidang pleno 3 Musyawarah Nasional ke-7 yang digelar pada Sabtu 2 Agustus 2025 dan bertempat di lantai 17 Smart Building Unikom Kota Bandung. Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko MSI MEI kembali terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat untuk masa bakti 2025 sampai 2030. Penetapan ini dilakukan dalam sidang pleno ketiga Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Sebelumnya, Dr. Budi Jatmiko juga telah menjabat sebagai Ketua Umum APTISI periode 2021 sampai 2025. Terpilihnya kembali beliau menjadi bentuk kepercayaan para peserta Munas terhadap kepemimpinannya dalam membawa APTISI semakin aktif mendorong kemajuan dan transformasi perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko MSI MEI menyampaikan usulan APTISI telah didengar oleh Menteri dan akan dibahas bersama Presiden, termasuk pembatasan penerimaan mahasiswa baru di PTN, serta pendorongan PTS untuk fokus pada pendidikan D3 dan S1 guna meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional menuju 40%. Ia juga menyoroti pentingnya program KIP kuliah yang kini telah dialokasikan 70% untuk PTS sesuai hasil advokasinya sejak masa Presiden Jokowi dan kini diteruskan oleh Presiden Prabowo. Nah, tentu tugas kita sebagai APTISI adalah kita bergerak bersama, maju bersama, dan harus sukses bersama, maka kita harus merangkul. Ya, jadi kita merangkul khususnya PTS-PTS yang membutuhkan bantuan dari APTISI, nah itu tentu harus kita bantu. Karena menjadi tugas kita di APTISI ini untuk membawa serta teman-teman untuk maju ya, untuk maju dan mencapai taraf yang mereka inginkan unggul misalnya. Itulah tugas utama kita. Ini membanggakan sekaligus terima kasih kepada Universitas Komputer Indonesia yang sudah menjadi tuan rumah dan sekaligus semua menyatakan terima kasih dan tidak terhingga dari semua acara ini. Alhamdulillah sukses juga sekaligus. Tadi sebenarnya teman-teman malah pengen Propedi membuat testimoni tadi. Saya diminta dari beberapa ketua APTISI, cuma mungkin karena waktu ya, karena Unikom juga salah satu perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang luar biasa dan patut ditiru untuk bagi pimpinan-pimpinan daerah di wilayah Indonesia yang kebetulan hadir. Tadi beberapa teman sudah bicara sama saya, cuma ini nggak tahu nih akan bisa hadir nggak di tempatnya Pak Gubernur. Kalau misalnya hadir juga nanti Prof. Edi bisa memberikan testimoni bagaimana pencapaian Unikom yang sudah mencapai peringkat unggul ini menjadi motivasi serta dorongan buat wilayah atau provinsi yang ada di Indonesia yang hadir 38 provinsi. Saya kira saya mengucapkan terima kasih juga semua pihak yang sudah hadir dan sekaligus memilih saya sebagai Ketua Umum APTISI. Ya, terus terang saya dengan Prof. Edi diamanatkan sebagai panitia, Prof. Edi sebagai ketua organisasi, saya sebagai SC. Kita lihat dari awal sampai akhir ya kita bisa selesaikan dengan baik. Walaupun sini sana mungkin untuk kata sempurna ya belum ya, tapi alhamdulillah berkat kebersamaan kita bisa tuntaskan tadi. Banyak memang harapan-harapan dari peserta Munas ke depan ini ya dengan program kerja yang lebih baik mesti bisa dijalankan oleh ketua terpilih. Oleh karena itu tentu saja semuanya rekomendasi kita catat, ya kita jadikan semangat untuk bekerja di jabatan yang baru. Ada 10 deklarasi tadi dibacakan, diputuskan itu sangat baik sekali untuk pembangunan bangsa kita. Jadi mengajak seluruh potensi pendidikan kita, terutama pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, untuk kita bersama-sama membangun human capital, ya SDM bangsa kita ini menghadapi nanti Indonesia Emas 2045. Kita berharap pemerintah dan DPR menjadi partner
bagi kita bersama-sama membangun, memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Jadi jangan sampai terjadi kebuntuan komunikasi yang mengakibatkan chaos, demo dan sebagainya, maka perlu ada pintu untuk kita berdiskusi. Ada pintu kita untuk menyampaikan aspirasi. Wadah ini menjadi wadah yang bisa menampung seluruh aspirasi dari penyelenggara perguruan tinggi se-Indonesia, karena problem penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia ini banyak masalah, sehingga harapannya adalah tentu perjuangannya ini harus satu melalui wadah ini, sehingga wadah ini benar-benar bisa bermanfaat untuk anggotanya. Melalui Munas ini, Aptisi tidak hanya merumuskan arah kebijakan organisasi, tetapi juga menyuarakan isu-isu strategis pendidikan tinggi, mulai dari distribusi peran PTN-PTS, optimalisasi KIP kuliah, hingga keberlangsungan peran dosen senior. Diharapkan kepemimpinan baru ini dapat membawa Aptisi semakin berdampak dalam mewujudkan transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.